Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal kami Bankir Muda. Di video kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan cukup populer di dunia investasi dan keuangan, terutama di akhir tahun, yaitu tentang strategi yang disebut window dressing. Apa itu window dressing dan bagaimana perusahaan memanfaatkan strategi ini untuk memperbaiki rasio keuangan mereka menjelang tutup buku tahun? Yuk, kita simak selengkapnya. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai dengan definisi sederhana. Window dressing adalah istilah yang merujuk pada praktek manipulasi laporan keuangan perusahaan yang dilakukan pada akhir periode akuntansi. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memberikan kesan yang lebih baik tentang kinerja keuangan perusahaan, terutama di mata para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan analis keuangan. Biasanya, ini terjadi pada kuartal terakhir atau akhir tahun fiskal yang menjadi waktu strategis karena perusahaan ingin menunjukkan angka yang lebih baik untuk menarik perhatian pasar dan meningkatkan nilai saham mereka. Lalu, mengapa perusahaan melakukan window dressing ini? Jawabannya cukup sederhana untuk memperbaiki citra keuangan mereka. Misalnya, perusahaan ingin meningkatkan rasio-rasio keuangan yang dilihat oleh investor sebagai indikator kesehatan finansial, seperti rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas. Kenapa rasio-rasio ini penting? Karena rasio keuangan ini digunakan oleh investor untuk menilai apakah sebuah perusahaan layak untuk diinvestasikan atau tidak. Jadi, jika sebuah perusahaan ingin tampil lebih menarik di mata investor, mereka mungkin akan melakukan window dressing untuk menunjukkan bahwa mereka lebih menguntungkan atau lebih stabil secara finansial. Bagaimana caranya perusahaan melakukan window dressing? Ada beberapa cara yang sering digunakan oleh perusahaan, antara lain: 1. Pengaturan persediaan. Perusahaan bisa mempercepat pengakuan penjualan atau memperbanyak persediaan yang belum terjual agar terlihat memiliki lebih banyak aset. 2. Penundaan beban atau pengeluaran. Perusahaan dapat menunda pengeluaran yang tidak terlalu mendesak seperti biaya operasional atau investasi untuk membuat laporan laba rugi mereka terlihat lebih menguntungkan. 3. Penggunaan transaksi keuangan sementara. Beberapa perusahaan mungkin mengadakan transaksi keuangan yang bersifat sementara, seperti menjual aset atau melakukan pinjaman jangka pendek, untuk meningkatkan posisi kas mereka di laporan keuangan. 4. Manipulasi laba, earnings management. Perusahaan bisa melakukan penyesuaian terhadap pengakuan pendapatan atau pengeluaran untuk mencapai angka laba yang lebih tinggi pada akhir periode. Visual mendalam dengan grafik yang memperlihatkan perbandingan laporan keuangan sebelum dan setelah manipulasi. Namun, meskipun window dressing bisa membuat laporan keuangan terlihat lebih baik dalam jangka pendek, dampaknya bisa cukup berbahaya, terutama bagi investor yang tidak sadar dengan adanya manipulasi ini. Mari kita bahas beberapa dampak yang mungkin terjadi. 1. Risiko investasi. Investor yang tidak menyadari praktik window dressing bisa tertipu dengan angka-angka keuangan yang tampaknya bagus. Padahal pada kenyataannya, kondisi keuangan perusahaan bisa jauh dari yang terlihat. Ini bisa meningkatkan risiko investasi yang lebih besar di masa depan. 2. Reputasi perusahaan. Jika terungkap bahwa perusahaan melakukan window dressing, ini bisa merusak reputasi mereka di mata publik dan investor. Dalam jangka panjang, ini dapat menurunkan kepercayaan terhadap manajemen perusahaan. 3. Krisis keuangan. Jika window dressing digunakan secara berlebihan dan perusahaan gagal memenuhi ekspektasi setelah periode tertentu, hal ini bisa menyebabkan kegagalan finansial atau krisis yang lebih besar. Misalnya, bila perusahaan tidak mampu membayar hutang yang semula terlihat dapat dilunasi. Jadi, bagaimana cara kita sebagai investor atau analis keuangan mendeteksi adanya window dressing?
Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan. 1. Periksa tren rasio keuangan. Jika ada perubahan mendadak pada rasio-rasio keuangan, seperti rasio profitabilitas, solvabilitas, atau likuiditas di akhir tahun, tanpa ada alasan yang jelas, bisa jadi itu adalah tanda-tanda adanya manipulasi. 2. Bandingkan dengan industri. Jika perusahaan menunjukkan kinerja yang sangat baik dibandingkan dengan rata-rata industri, tetapi tidak ada alasan yang jelas, seperti inovasi produk baru atau perbaikan signifikan dalam manajemen, maka itu bisa menjadi sinyal bahwa ada praktik window dressing. 3. Tinjau laporan manajemen. Pernyataan manajemen dalam laporan tahunan atau kuartalan juga bisa memberikan petunjuk. Jika mereka terlalu fokus pada angka-angka tertentu yang terlihat sangat mengesankan tanpa memberikan penjelasan,